Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puja-puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, yang dengan kedua nikmat tersebut Allah mudahkan kita untuk bisa melaksanakan perintahnya juga perintah Rasulnya. Kemudian dengan nikmat itu pula Allah mudahkan kita untuk bisa meninggalkan larangan Allah dan larangan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semua bisa mempertahankan nikmat tersebut, senantiasa Allah amanatkan dan Allah semayamkan dalam hati kita, menjadi pengendali hati dan raga kita, sehingga semua aktivitas kita ini insya Allah dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian melahirkan pahala yang bisa memperberat timbangan kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan melaksanakan salah satu amalan isyarat ya, yang diisyaratkan oleh Allah di dalam ayat-ayatnya ya, untuk mengkualitaskan saum Ramadan kita ya. Selain kemudian tadi kita dengar yang tilawatil Quran, alhamdulillah, setelah melaksanakan ibadah salat duha ya, kemudian kita sudah berada di hari yang ke-11 ya, hari ke-11. Tidak terasa sepertiga Ramadan sudah kita lalui. Yang harus kita lakukan adalah mengevaluasi 10 hari ke belakang apa yang kita dapatkan, kemudian menjadi bekal serta menjadi pelajaran untuk 10 hari yang kedua, agar di 10 hari kedua ini kita lebih bisa meningkatkan lagi apa yang sudah kita lakukan di 10 hari sebelumnya ya. Karena memang tidak ada pilihan lain kecuali kita meningkatkan iman. Minimal itu istilahnya mempertahankan apa yang sudah kita lakukan, maksimalnya kita tingkatkan ya. Nah, maka apa peningkatan amal di 10 hari kedua ini dari 10 hari sebelumnya? Itu yang harus kita lakukan. Maka evaluasi ini akan menjadikan kita semakin meningkat ya, amal kita, ibadah kita ya, di bulan Ramadan di 10 hari kedua ini. Dan mudah-mudahan kita berharap amalan ibadah yang sudah kita lakukan di 10 hari ke belakang itu Allah terima, kemudian Allah ganjari dengan ganjaran yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang kita sarankan sebelum-sebelumnya, bahwa amal soleh yang sudah kita lakukan sebelum Ramadan datang, ketika masuk Ramadan mesti kita pertahankan. Alhamdulillah ya, sekarang kita mempraktekannya mulai dari Ahad yang lalu ya, sudah berjalan, alhamdulillah. Berarti Ramadan ini betul-betul meningkat drastis dari Ramadan tahun lalu. Kita sangat yakin bahwa Ramadan ini sangat drastis peningkatannya. Yang pertama apa? Di tahun lalu kan masih dibelenggu oleh
oleh COVID ya. Tahun lalu itu masih dibelenggu oleh COVID sehingga tidak berleluasa untuk melakukan kegiatan ibadah dan amal soleh. Hari ini ya belenggu COVID sudah mulai sirna ya, sehingga kita kemudian bisa melaksanakan aktivitas Ramadan ini secara leluasa. Alhamdulillah dari sejak awal Ramadan itu kemeriahan Ramadan sudah dirasakan lagi. Ditambah ya, kemudian yang biasanya tahun kemarin kajian-kajian Ahad sore itu diliburkan kan? Ya. Dilanjut lagi nanti Syawal. Nah, setelah kemarin kita sarankan untuk dipertahankan, alhamdulillah kita bisa mempertahankannya dan hari ini kita sedang melaksanakannya. Taib, ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kajian-kajian sebelumnya kita sedang mengkaji satu kitab yaitu kitab Al-Kabair ya, tentang dosa-dosa besar yang Allah larang, Rasulullah larang, karena dosa besar ini tidak terhapus dengan amal soleh yang kita lakukan. Ada ungkapan kan dalam ayat Al-Quran itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal hasanata yudhibnas sayyi'at, kan ada begitu ya. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapuskan keburukan yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan. Nah, yang dimaksud dosa di sini adalah as-saghair. Apa itu saghair? Dosa-dosa kecil. Ya. Jadi yang terhapuskan dengan amalan-amalan soleh kita hanya dosa-dosa kecil. Contoh dosa kecil, definisi dosa kecil itu apa? Larangan Allah dan Rasulnya yang tidak diikuti dengan ancaman itu. Kebalikan dari dosa besar kan? Dosa besar sudah kita sampaikan bahwa semua larangan Allah dan Rasulnya yang kalau dilakukan diikuti dengan ancaman. Ada ancamannya, larangan tersebut. Ya. Contoh berzina, ya, diancam dengan hukuman ini dan itu. Minuman khamar, ya, ancamannya ini dan itu. Ada ancamannya. Tapi dosa kecil, ya, pekerjaannya dilarang, tapi tidak ada ancamannya. Nah, itu shaghair disebutnya. Itu yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Contoh dosa kecil apa? Contoh dosa kecil, misalkan makan pakai tangan kiri tanpa uzur loh ya. Maksudnya tanpa uzur. Kalau dia kemudian memang tangannya cuma satu, tangan kiri saja, ya ini uzur kan, ya nggak jadi masalah kalau begitu. Coba makan pakai kaki boleh nggak? Sejatinya nggak boleh, tapi kalau uzur karena memang nggak punya tangan, kan ada tuh ya, nggak punya tangan, akhirnya makannya pakai kaki, ya boleh-boleh saja kalau uzur mah. Ya. Jadi kalau ada alasan syar'i boleh. Ya. Nah, ini tidak ada alasan syar'i, ya. Tangan sempurna dua-duanya, kanan ada, ya. Tiba-tiba pakai tangan kiri makannya. Dengan asumsi, ribet amat kudu pakai tangan sagalaan begitu ya. Nah, itu sudah dosa kecil itu. Betul tidak ada ancamannya, tapi menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lain, ya, contoh lain yang dinamakan dosa kecil, ya, apa? Makan sambil berdiri. Kalau minum pada waktu tertentu tidak mengapa berdiri, minum loh ya. Ya, terkadang saja, tidak selalu. Tidak selalu. Meskipun ada yang mengatakan ya sunnah berdiri minum itu kan kalau minum air zam-zam, ya air zam-zam. Tapi ada satu riwayat Rasulullah pun kemudian selain minum air zam-zam pernah, ya, tapi jarang sekali sambil berdiri. Jadi kalau minum, ya, kalau sesekali saja boleh berdiri. Kalau minum, tapi kalau makan enggak. Kalau makan itu justru ditekankan sambil duduk. Meskipun secara ilmu kesehatan minum sambil duduk itu lebih sehat ketimbang minum sambil berdiri. Ini tidak berlaku kalau minum air zam-zam ya. Kalau air zam-zam memang sambil berdiri sunnahnya minum air zam-zam. Tapi selain air zam-zam ya, selain air zam-zam maka memang lebih sehat
sambil duduk. Kenapa demikian? Agar klep yang sebelum masuk ke lambung itu berfungsi. Klep yang fungsinya menyaring, ya, minuman yang masuk itu berfungsi. Begitu. Nah, contoh makan sambil berdiri itu dosa kecil. Ya. Nah, dosa-dosa kecil itu baru terhapus dengan amal soleh yang kita lakukan nih. Kita hadir di majelis taklim. Nah, dosa-dosa kecil tadi itu terhapus, insya Allah. Cuma masalahnya al-kabair, dosa besar itu tidak terhapus dengan kebaikan-kebaikan. Dia membutuhkan amalan khusus, yaitu taubatan nasuha. Ya. Dia membutuhkan taubatan nasuha. Begitu ya. Nah, makanya kita mengetahui dosa-dosa besar itu agar kita bisa memprioritaskan mana yang harus segera kita tinggalkan, sembari berjalan kita pun meninggalkan dosa-dosa kecil. Karena banyak terjebak itu kemudian meremehkan dosa kecil. Alah, kan baiklah letik ieu. Nah, ya. Justru ketika kita meremehkan, kata Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, dosa kecil itu berubah menjadi dosa besar kalau kita pandang remeh. Ya, kalau kita pandang remeh itu dosa, maka di hadapan Allah menjadi dosa besar. Tuh, hati-hati. Sudah mah remeh, pasti saja kalau pandangannya dia meremehkan, pasti akan berulang. Sehingga ada ungkapan la tahtaqiranna minadz-dzunubi saghira inna saghira ghaddan yakunu kabira. Jangan kau lihat, jangan kau remehkan ya kecilnya satu dosa. Tapi jika kau lakukan terus-menerus dosa kecil itu, ghaddan yakunu kabira, esok hari menjadi besar kan? Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit, ya. Bukit demi bukit, lama-lama jadi gunung, kan begitu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jangan meremehkan sekecil apapun dosa, ya, jauhi. Nah, kita mengetahui dosa-dosa besar untuk lebih memprioritaskan, oh ini dosa-dosa besar, segera jauhi, ya. Jangan ada kata coba-coba dalam masalah dosa. Na'udzubillah min dzalik. Baik, pembahasan kali ini yang sudah diumumkan, ya. Kita akan membahas dosa besar tentang menyakiti orang-orang Islam dan mencela mereka. Ya. Ini khusus menyakiti orang Islam. Ya, sebetulnya bukan artian ini boleh mencela orang di luar Islam, nggak boleh juga. Ya, mencela orang di luar Islam pun nggak boleh. Ya, nggak boleh itu. Apalagi mencela orang-orang Islam. Ya. Intinya mencela orang itu nggak boleh. Ya, mencela tanpa alasan, ada alasan pun jangan mencela itu. Rasulullah SAW dulu ketika di Makkah kan luar biasa dicela, dihina, meskipun ada muatan politiknya. Ya, ada muatan politiknya. Rasulullah disebut orang gila, disebut tukang sihir, disebut dukun, disebut macam-macam sebutan negatif itu. Apakah ada pernah dengar satu riwayat Rasulullah kemudian membalas celaan mereka? Kan tidak. Rasulullah diamkan itu. Ya, Rasulullah diamkan. Justru secara psikologi begini. Ya, ketika disebut celaan-celaan tadi itu, ketika kita kemudian marah, seolah-olah kita mengiyakan celaan tadi. Dibiarkan saja, ya, dibiarkan saja seperti itu. Sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan. Nah, jadi tidak ada itu membalas celaan, membalas cacian, itu tidak ada, sangat tidak dianjurkan. Nah, itu secara umum. Secara khususnya bagaimana menyakiti orang-orang Islam dan mencela mereka, ini dosa besar. Nah, landasan pertama Imam Az-Zahabi membahas ini mengambil satu ayat dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-58. Surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayat yang ke-58. Ini landasan pertamanya. Allah berfirman dalam ayat tersebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا
Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Nah, berdasarkan ayat ini Imam Az-Zahabi menyebutkan bahwa mencela, menyakiti termasuk diantaranya. Mencela itu kan menyakiti hatinya, ya. Kalau menyakiti raga kan misalkan memukul, ya, melempar dan sebagainya. Nah, di sini disebutkannya yu'dzuna, ya, menyakiti hati atau menyakiti raga, lebih umum itu. Menyakiti orang-orang beriman baik laki maupun perempuan bighairi maktasabu, tanpa ada sebab karena mereka melakukan kesalahan. Tiba-tiba mencela saja, menghina saja, ya. Maka kata Allah faqadihtamalu, ya, maka sesungguhnya mereka telah memikul, telah membawa buhtanan, kebohongan, wa itsman mubina, dan dosa yang besar. Tuh, ya, dosa yang besar berarti mencela dan menyakiti orang beriman itu, orang Islam itu hukumnya dosa besar. Nauzubillah min dzalik. Dosa besar itu. Makanya hati-hati sekali jangan sampai terjebak dengan mencela orang. Ya, jangan terjebak dengan mencela orang. Ini berbicara tentang akhlak, ya. Ini berbicara tentang akhlak. Apa bedanya akhlak dengan adab? Ada adab, ada akhlak. Apa bedanya? Yang tahu mah jawab saja. Apa bedanya adab dengan akhlak? Apa Pak? Adab kebiasaan, kalau akhlak sesuai dengan tuntutan, ya. Baik. Adab itu hasil dari proses pembelajaran. Adab itu hasil dari proses pembelajaran. Kita belajar adab kepada orang yang sedang duduk, ya. Kita lewat sedang duduk. Bagaimana? Begini caranya ketika lewat, ya. Kalau dia seorang muslim, ucapkan salam, assalamualaikum sambil punten. Nah, dipraktekkan. Jadi ada proses pembelajarannya adab itu. Kemudian sembari apa? Sembari mata kita pandang ke orang yang kita lewati, sembari kemudian mulut kita tersenyum. Senyuman yang manis itu 3 cm ke kanan, 3 cm ke kiri. Kalau 3 cm ke kanan ke kirinya tidak ada, itu sinis namanya. Ya, sinis namanya. Ya kan 3 cm ke kiri. Itu sinis, ya. Tapi senyum itu 3 cm ke kanan, 3 cm ke kiri. Itu apa? Sapaan yang manis. Assalamualaikum, punten, gitu. Yang dilewati itu senang kan, waalaikumsalam, mangga, gitu. Bahkan saking merasa nyamannya itu nyapa apa tambahan, badai ka mana, kan gitunya. Ketika yang disapa itu merasa nyaman itu, dia balik sapa ulang, badai ka mana yeuh, gitu kan, seperti itu. Eta badai ka payun, badai naon, melari ka ngobuka. Nah, ada karek jam 10, nya keur engke bukan. Jadi obrolan tuh. Itulah adab, ya. Jadi adab itu hasil dari proses pembelajaran. Adapun akhlak, nah ini bedanya. Adapun akhlak hasil dari proses ta'abbudi kita kepada Allah. Hasil dari proses ibadah kita kepada Allah. Tuh bedanya adab dengan akhlak itu. Maka kalau kita ingin memiliki akhlak yang baik, perbaiki ibadahnya. Karena akhlak yang mahmudah, akhlak terpuji, akhlak baik lahir dari ibadah yang baik, sedangkan akhlak buruk lahir dari dosa dan kemaksiatan yang tidak beribadah, kan begitu. Bukan dari ibadah yang buruk, bukan, ya. Nggak boleh, nggak ada ibadah buruk itu, ya. Jadi akhlak yang baik lahir dari ibadah yang baik, akhlak yang buruk lahir dari dosa dan kemaksiatan. Ya.
Tidak beribadah kan dosa itu, maksiat itu. Ya. Makanya sekali lagi kalau kita ingin memiliki akhlakul karimah, ya, maka perbaiki ibadah. Ibadah yang baik itu melalui proses apa? Pembelajaran. Makanya adab yang pertama itu, yang pertama dipelajari itu adab. Baru kemudian setelah belajar adab nanti lahir ibadah yang baik. Setelah ibadah baru kemudian lahir akhlak yang baik. Itu prosesnya. Makanya dalam kitab Ta'limul Muta'allim, penulis yaitu Imam Zarnuji menyampaikan pentingnya adab itu. Ya, menyampaikan pentingnya adab itu akan berpengaruh kepada ilmu yang kita pelajari. Ya, adab itu akan berpengaruh kepada ilmu yang kita pelajari. Apa pengaruhnya? Nih, dalam mukadimah beliau sampaikan begini. Bahasa beliau itu menyimpan banyak misteri di baliknya itu. Ya, beliau mengatakan begini. Falamma ra'aitu fi zamanina yajidduna yajidduna ilal ilmi, falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi yajidduna ilal ilmi wala yasiluna. Ungkapannya itu begitu beliau. Ungkapannya itu menyimpan banyak misteri. Begini beliau lakukan. Apa beliau ketika menyatakan, adapun tatkala aku melihat di zamanku banyak para penuntut ilmu itu, ya, banyak para penuntut ilmu itu mereka sungguh-sungguh menuntut ilmu, bahkan dalam literatur lain itu yajiduna tanpa tasdid, mereka mendapatkan ilmunya wala yasilun, tapi mereka tidak sampai pada ilmu. Ini sesuatu yang kok bisa gitu ya, kok mendapatkan ilmu, kok sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, kok nggak sampai pada ilmu. Maksudnya apa? Nah, beliau lanjutkan, bi'annahum yuhramuna, bahasanya itu, karena terhalang antara upaya dia dengan ilmu yang dia dapatkan itu terhalang. Terhalang dari apa? Ya, terhalang dari manafihi wa thamratihi. Terhalang dari manfaatnya, terhalang dari buahnya. Ilmu itu ada manfaatnya dan ada buahnya. Apa manfaat ilmu? Al-amal. Ya, kata Imam Zarnuji, manfaat ilmu itu adalah amal. Ya, berarti ketika ilmu tidak berbuah amal, maka dia tidak bermanfaat. Tuh ya. Ketika ilmu tidak diamalkan, berarti ilmu itu tidak bermanfaat. Ketidakmanfaatan itulah yang akan mendakwa kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuh ngerinya itu begitu. Makanya nanti dalam pertengahan bahasan kitab Ta'limul Muta'allim itu disebutkan bahwa yang menjadikan kita celaka nanti itu akal dan ilmu. Kok bisa? Ya, akal ketika kita biarkan dia bebas, terjun bebas atau solo karir istilahnya itu, dia kemudian memberikan panggung sebebas-bebasnya kepada akal untuk menimbang segala sesuatu. Ya, sampai ketetapan Allah dan Rasulnya pun ditimbang dengan akal. Nah, ini kekeliruan. Sudah pernah kita bahas sebelumnya bahwa fungsi akal yang Allah anugerahkan kepada kita ini untuk apa? Fungsi akal untuk apa coba? Nih, ya, ini harus dikuatkan dan difahami. Akal itu betul anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia punya fungsi tersendiri yang Allah kehendaki. Ya, apa fungsinya? Untuk menopang ketetapan Allah dan Rasulnya. Ini fungsi akal. Ya, jadi fungsi akal itu untuk menopang ketetapan Allah dan Rasulnya, supaya ketetapan Allah dan Rasulnya itu tidak berubah seiring dengan berjalannya waktu. Tetap ketetapan Allah demikian. Ya. Jadi tidak berubah, tidak bergeser dari tempatnya, tetap seperti itu ketetapan Allah dan Rasulnya. Fungsi akal itu demikian. Prakteknya contoh seperti ya kajian kita hari ini. Dulu tahun lalu ya mengadakan kajian ba'da asar seperti yang sulit, kan?
Ya, kajian seperti ini, pengajian seperti ini diadakan pada asar ketika masuk Ramadan kan sulit. Kenapa? Ibu-ibunya masak kan, masak persiapan untuk buka. Bapak-bapaknya tidur. Insyaallah. Bapak-bapak mah nungguan pasakeuna. Seperti itu ya. Ibu-ibunya masak kan begitu, bapak-bapaknya mungkin ngasuh anaknya atau kemudian ngajak jalan-jalan anak-anaknya, supaya itu kan masa-masa kritis pada asar bagi anak-anak itu ya. Ke masa puncak-puncaknya lemes gitu ya, lapar dan sebagainya. Dibawa sama bapak-bapak keliling-keliling yuk sambil ngabuburit seperti itu pada asar. Makanya ya beberapa tahun ke belakang ya, ketika masuk Ramadan kajian libur, lanjut nanti Syawal. Allah anugerahkan akal bagaimana agar kajian tersebut, pengajian tersebut, amal soleh tersebut tetap ada di bulan Ramadan. Nah, akal itulah yang kemudian berperan. Oh, kalau supaya tetap ada, gimana caranya? Digeserkan waktunya. Nah, itu fungsi akal itu. Jadi agar ketetapan Allah tetap berlaku, ya, tetap terlaksana, bagaimana? Nih fungsinya akal. Begitu praktek realnya itu. Ya, kita mau pergi nih, ya, misalkan mau melakukan safar, beres, ya kan luar biasa kalau beres-beres tuh. Tiba-tiba sudah jam 11:30, berangkat sekarang atau nunggu sholat dulu? Ya, tergantung pakai apa. Kalau pakai kereta ketinggalan udah angus kan begitu. Pakai apa dulu? Ya, kalau pakai kendaraan pribadi, ya sholat dulu lebih utama. Kenapa demikian? Nanti khawatir pas baru jalan terdengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan ada satu riwayat, siapa yang mendengar adzan dia malah pergi, maka dia dikategorikan orang yang sombong. Ngeri itu. Ya. Siapa yang mendengar panggilan adzan, dia malah pergi. Maksudnya, saya mau safar. Kan ada tuh yang ngakalin syariat tuh ya. Ada yang ngakalin syariat, ngakalin amalan itu, ya. Aduh, males sih sholat teh. Mau adzan tanya, males sholat. Ya orang jalan-jalan, nah jalan-jalan datang waktu sholat teh. Ngarah engke di jalan-jalan makan orang teh safar, bisa dikosor cenah. Ye. Ya gitu. Ada fakta seperti itu. Jadi supaya tidak 4 rakaat, supaya bisa 2 rakaat, jalan-jalan saja. Itu ngakalin syariat, nggak boleh itu. Ya, ngakalin syariat nggak boleh itu. Ya. Nah, termasuk tadi kembali lagi, ini fungsi akal. Jadi ketika kemudian sudah siap berangkat, ternyata jam setengah 12, sebentar lagi masuk zuhur. Kalau pakai kendaraan pribadi, nanti berangkatnya pada zuhur. Ya, pada zuhur, biar sholat dulu, biar nyaman. Ya, setelah zuhur baru kemudian berangkat. Seperti itu. Akal yang kemudian memposisikan ketetapan syariat tidak berubah. Hari ini kan coba kita lihat fakta banyak membuktikan orang menggunakan akalnya sebebas mungkin. Hatta ketetapan Allah pun diotak-atik hari ini dengan akalnya. Ya, ketetapan Allah pun diotak-atik. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jilbab teh itu wajib, eta mah budaya Arab cenah. Ya, inti nama maqasidus syariah nama cenah. Bahasa nanti seperti gitu. Siga nu bener we maqasidus syariahna. Maqasidus syariah kan tujuan bersyariatnya itu. Ya, yang penting tujuannya katanya. Yang penting hatinya berjilbab. Ya. Nah, bapak-bapak praktekkan sok engke ka jalan naik motor tong di helm. Aya razia bakal dieureunkeun teu? Dieureunkan kan? Jawab ke Pak Polisi, kenapa nggak dihelm? Yang penting kan hatinya berhelm. Kira-kira bakal tetap ditilang atau dipersilahkan? Oh, hatena di helmnya sok atuh mah moal kitu. Tetap dieureunkeun bahkan ditilang tuh seperti itu. Ya, makanya secara manusia saja begitu, apalagi ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ketika kita membiarkan akal bebas sendiri, dia akan liar seperti itu. Ya, makanya
Akal itu mesti ditundukkan kepada ketetapan Allah dan Rasulnya. Dan fungsi akal sekali lagi tadi untuk menopang ketetapan Allah dan Rasulnya. Begitu. Ya. Kita kemudian contoh lain, fungsi akal nih, fungsi akal. Kita mau pergi ke masjid. Ya, kita mau pergi ke masjid. Bagaimana caranya supaya tahiyatul masjid bisa dilaksanakan, kemudian qobliyah zuhur bisa dilaksanakan, kemudian sholat berjamaah zuhur. Ya. Akal yang mengatur ketetapan tersebut supaya bisa terlaksana semuanya. Berarti apa? Manajemen waktu kan? Atur waktu. Jangan datang ke masjid sudah mau qomat. Akan baik dan niat geges dicatat. Ari ngahajakeun mah. Anu penting mah niat, kok anu penting niat, usahakan dulu. Nah, maka akal kemudian berperan nih supaya tahiyatul masjidnya bisa terlaksana, qobliyah zuhur bisa terlaksana. Ini Ramadan usahakan ya, padatkan kita dengan ibadah dan amal soleh itu. Maka ketika kita pergi ke masjid itu apa? Minimal ketika adzan sedang berkumandang, lebih baik lagi sebelum adzan. Biar leluasa ya sholat sunnah di masjid. Ketika kita misalkan ketika adzan berkumandang sampai di masjid, adzan sudah selesai itu. Ada waktu sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian qobliyah zuhur. Saya qobliyah zuhurnya pengen 4 rakaat, berarti diusahakan sebelum adzan datangnya biar pas masuk masjid tahiyatul masjid. Jadi setelah adzan itu tinggal qobliyahnya saja. Ya, jadi setelah adzan itu tinggal qobliyahnya saja, 2 atau langsung 4 rakaat silahkan. Kan utamanya begitu ya. Qobliyah zuhur itu 4 rakaat. Kalau kita ingin mendapatkan jaminan kapling di surga, kata Rasulullah begitu kan, melalui jalur Abdullah bin Umar itu. Siapa yang menjaga 12 rakaatnya salat rawatib, salat sunnah rawatib 12 rakaat, maka dia akan mendapatkan bangunan di surga. Tuh, jaminannya begitu. Apa saja 12 rakaat? 2 rakaat ya qabla subuh, 4 rakaat qabla zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur ya, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya, 12. Ada riwayat lain 10. Kalau 10 rakaat berarti qobliyah zuhurnya yang dikurangi 2 jadi 2 rakaat. Itu sama-sama jaminannya dapat bangunan di surga, dapat rumah di surga tuh. Nah, termasuk begini. Nu penting mah asuplah teu meunang imah ge teu naon entong oge. Usahakan kalau cita-cita itu setinggi langit. Ya, Rasulullah soalnya mencontohkan ya, kalau kita bercita-cita jangan tanggung. Kata Rasulullah apa? Idza sa'altallaha fas'alul firdaus. Kata Rasulullah, idza sa'altallaha fas'alul firdaus. Kalau kamu minta sama Allah, tong tanggung-tanggung mintanya surga firdaus. Padahal surga firdaus itu sejatinya adalah surga yang diperuntukkan bagi para nabi dan rasul, tapi khusus untuk umatnya Rasulullah SAW punya peluang satu surga dengan Rasulullah. Alhamdulillah tuh. Ini keutamaan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika berdoa minta surga itu, ya Allah, anu penting mah abi malebet we ka surga. Keur bae di emperan ge entong. Ya, meni tiris di emperan. Meskipun wallahu alamnya tiris teu nama. Jangan begitu kalau minta sama Allah itu fas'alul firdaus, minta surga yang paling puncak itu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatal firdaus, begitu mintanya. Ya Allah, aku memohon ridhamu dan memohon surga firdausmu. Begitu. Nah, jadi tong kagok, ya mayan kagok segala minta teh. Nah, kita kembali lagi bahwa akal yang Allah anugerahkan kepada kita ini fungsinya tadi untuk menopang ketetapan Allah dan Rasulnya supaya tidak berubah dan tidak bergeser pada tempatnya. Tetap dia seperti itu dari mulai Rasulullah SAW mempraktekkan sampai akhir zaman nanti, sampai hari kiamat nanti. Ketetapan Allah tetap seperti itu. Akal
yang mengaturnya itu. Nah, jadi tadi prakteknya ya. Jadi ketika kita pengen tahiyatul masjidnya kena, 2 rakaat qobliyahnya juga kena, ya, maka pergi ke masjidnya sedini mungkin. Ya, sedini mungkin. Kemudian juga pihak DKM-nya ya harus bisa memberikan luang untuk jamaah. Kalau zuhur ya agak panjang lah nunggu komatnya itu, tong gurung gusuh, ya, la ilaha illallah, Allahumma rabbana beres tong Allahu akbar, tong langsung. Tunggu kesempatan, kasih kesempatan, ya. Kalau zuhur agak panjang, zuhur dan subuh, ya, zuhur dan subuh itu diupayakan sebelumnya itu agak panjang. Di Masjidil Haram coba qobliyah subuh setelah adzan itu berapa lama coba Pak Haji? Pernah ngitung? Sampai 15 menit bahkan 20 menit. Dibiarkan kesempatan untuk apa? Agar jamaah itu bisa melaksanakan qobliyah subuh. Kenapa? Besar keutamaannya. Ya. Raka'atani qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha, kan begitu kata Rasulullah. 2 rakaat sebelum fajar, sebelum sholat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya bahasanya itu. Ya, apa yang ada di dunia dan seisinya itu lebih baik dari itu tidak lebih baik daripada 2 rakaat sebelum subuh itu. Makanya di Masjidil Haram dibiarkan waktu lama itu. Ya, sebelum kemudian sholat subuh berjamaah. Nah, termasuk zuhur. Karena di qobliyah zuhur itu ada 4 rakaat sunnah, berikan keleluasaan. Misalkan 10 menit, ya, maksimal 15 menit. Kasih kesempatan seperti itu. Apa yang disampaikan tadi 12 rakaat qobliyah itu bukan artian qobla asar tidak ada, qobla maghrib tidak ada, qobla isya tidak ada, ya. Cuma ini kekhususan di sholat-sholat sunnah tertentu. Qobliyah asar ada, silahkan mau melaksanakan. Qobliyah maghrib ada, qobliyah isya pun ada. Ada itu semuanya. Ya. Makanya sekali lagi termasuk nih ada juga di sholat isya terkadang ya selesai adzan langsung qomat. Karena dianggapnya tidak ada. Ada itu. Kalaupun misalkan tidak ada, beri dong kesempatan jamaah yang baru datang untuk sholat tahiyatul masjid, begitu maksudnya. Ya, berikan kesempatan agar jamaah itu kemudian bisa melaksanakan amalan-amalan sunnahnya. Jangan terlalu tergesa-gesa. Reka mana atuh? Jangan seperti itu. Ya geus teu kuat, heuh piceun heula sok gitu. Ya, jangan kemudian karena kepentingan pribadi mengorbankan jamaah. Ya, jangan seperti itu. Baik. Nah, jadi itulah fungsi akal, ya, bagaimana kemudian agar ketetapan Allah dan Rasulnya tetap seperti itu, ya. Nah, makanya sekali lagi, ya, akal itu mesti kita tundukkan ketika berbenturan dengan ketetapan Allah dan Rasulnya. Yang mesti kita ikuti adalah ketetapan Allah dan Rasulnya, ya. Yang mesti kita kedepankan dan mesti kita prioritaskan itu ketetapan Allah dan Rasulnya. Akal ngikut saja, ya, ngikut saja. Insya Allah ada kebaikan. Baik, kita kembali lagi. Kita kembali lagi ke ayat tadi, surat Al-Ahzab ayat yang ke-58. Allah Subhanahu wa taala melarang dalam ayat ini, ya, menyakiti orang-orang beriman baik laki maupun perempuan. Ada yang kelewatnya. Tadi itu masih membicarakan tentang ta'limul muta'alim, ya. Terlalu melebar. Tapi ini penting disampaikan. Nah, Imam Zarnuji menyampaikan bahwa ketika ilmu tidak diamalkan, maka ilmu itu dikategorikan tidak bermanfaat, dan ketidakmanfaat ilmu itulah yang akan mendakwa seseorang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, supaya ilmu itu bermanfaat dan berbuah, karena manfaat ilmu itu amal, buah ilmu itu adalah apa? Buah dari ilmu itu adalah dakwah.
Buah ilmu itu menyebarluaskannya. Ini menurut Imam Zarnuji ya dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Jadi ilmu dikategorikan seseorang itu sampai kepada ilmu itu ketika dia mengamalkan ilmu tersebut dan menyebarluaskan ilmu tersebut. Nah, ya. Jadi seseorang itu dikategorikan sampai pada ilmu ketika ilmu itu dilakukan, dipraktekkan dan disebarluaskan, didakwahkan. Maka ketika ilmu itu tidak dipraktekkan dan tidak disebarluaskan, ada sebab di situ. Kenapa ilmu tidak bermanfaat dan kenapa ilmu tidak berbuah? Nah, disebutkan oleh Imam Zarnuji, li'annahum akhta'ut tara'iqah. Karena sebab pertama yang menjadi penghalang seseorang itu tidak sampai pada ilmu itu, sebab pertamanya apa? Salah cara dalam menuntut ilmu. Nah ini, ya, salah cara dalam menuntut ilmu kata Imam Zarnuji. Cara yang salah dalam menuntut ilmu akan menjadikan penghalang antara dia dengan ilmu yang dia pelajari, sehingga sulit untuk diamalkan dan sulit untuk disebarluaskan. Nah, jadi menuntut ilmu itu ada caranya tersendiri. Menuntut ilmu itu yang dimaksud ilmu din loh ya. Kalau ulama menyebutkan ilmu din yang dimaksud ilmu agama yang sumbernya dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ingat ya, jangan picik kita berpikir dikiranya yang bersumber dari Al-Quran dan hadis itu hanya sebatas ibadah saja. Na'udzubillah min dzalik. Tidak, itu terlalu picik dan terlalu kerdil kita memandang ilmu din, ilmu agama itu. Ya. Ilmu yang disumberkan kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW itu akan melahirkan ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh dunia. Ya, ilmu yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah itu akan melahirkan ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh dunia. Di Irak dulu, di zaman Daulah Bani Abbasiyah, ya, di zaman Daulah Bani Abbasiyah, di mana puncak peradaban Islam dan yang menjadi poros peradaban Islam ketika itu ada di Baghdad. Di zaman Daulah Bani Abbasiyah. Di Irak itu ada satu perpustakaan besar milik kaum muslimin. Ya, nama perpustakaannya Baitul Hikmah. Baitul Hikmah. Itu menyimpan kitab-kitab ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran, ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu tata negara, ilmu militer dan sebagainya, di mana itu adalah hasil karya para ulama-ulama di dalam mengejawantahkan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, ya, jadi Al-Quran ini kalau kita betul-betul pelajari, hadis-hadis Rasulullah SAW kalau betul-betul kita pelajari, akan melahirkan ilmu-ilmu sains yang dibutuhkan oleh dunia. Insya Allah, ya. Baik, contoh, ya. Contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita qul biyaminika. Ini adab makan nih. Makanlah dengan tangan kananmu. Makanlah dengan tangan kananmu, maksudnya langsung dengan tangan kanan dengan jari kita. Ya, langsung dengan jari kita nempel. Ambilnya begitu. Bukan dengan tangan kanan tapi pakai sendok, bukan itu maksudnya. Tapi kul biyaminika itu langsung dengan tangan, ambil nasinya, ya, ambil lauknya, langsung masukkan ke mulut. Kenapa demikian? Para ulama mempelajari. Kok Rasulullah memerintahkan sedetail itu? Ada apa sih? Oh, rupanya diketahui, ya, bahwa ketika kita ada keinginan untuk makan, ada niat mau makan nih, tiba-tiba semua sel itu kemudian memproduksi ada satu zat yang keluar dari ujung-ujung jari dan itu hanya ada di kanan saja. Apa itu? Enzim. Ya. Jadi connect itu ketika mau makan, itu langsung
langsung memproduksi enzim keluar dari ujung-ujung jari tangan kita. Enzim tuh. Ya. Buktinya, buktinya Bu, ada nasi. Ya, ayah sangu 2 di piringan 2. Yang satu pegang, yang satu jangan dipegang. Lebih cepat basi mana? Yang dipegang. Kenapa? Dari enzim ini. Enzim ini akan mempercepat pembusukan nasi yang dipegang tadi. Sehingga yang namanya busukan cepat lunak tuh ya. Kan sudah busuk itu lunak ya nasinya. Mempercepat pelunakan nasi. Sehingga apa yang terjadi kemudian, makanan yang tersentuh dengan enzim itu akan mudah dilumat oleh lambung kita. Sehingga lambung kita ini memudahkan pelumatan makanan itu. Tidak terporsir pekerjaannya lambung itu. Sehingga apa yang terjadi, lambung bisa rada awet. Bapak punya motor, setiap hari bawa beban sakintal dengan punya motor hanya dipakai bonceng istri saja atau anak-anak saja. Ya. Kira-kira awetan mana? Hari istrinya sakintal mah sarua kene. Kalau istrinya bobotna sakintal mah sarua kene. Enggak, ini misalkan ibu-ibunya istrinya misalkan cuma 50 kilo ya, dibanding dengan bawa beban misalkan 1 kintal tiap hari, sama-sama tiap hari digunakan, maka lebih awet yang membawa beban istri yang 50 kilo saja. Kenapa demikian? Terporsir kan cara kerjanya motor itu pun, itu motor termasuk lambung kita pun ya. Makanya hari ini banyak bermasalah di lambung karena apa? Tadi makanan-makanan yang dimakan tidak terbantu dengan enzim yang Allah sediakan dalam tangan kanan kita itu. Luar biasa enggak? Ilmu apa ini coba? Kimia ini. Ini ilmu kimia. Ya. Jadi ketika makan pakai tangan kanan tuh, ilmu kimia ini. Kemudian Rasulullah SAW melarang kita meniup makanan dan minuman yang panas. Kenapa? Nah, lagi-lagi udara yang keluar dari mulut kita ini mengandung zat asam amino, bercampur tuh dengan panas, hawa panas, itu akan menjadi zat kimia yang membahayakan tubuh kita. Tuh ya, Rasulullah larang itu meniup makanan dan minuman. Kalau pengen cepat, lebih baik dikipas, kan ayat film nanya. Itu pengajaran dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Lebih baik dikipas. Jadi meskipun sama-sama angin yang dihasilkan dari mulut kita dengan kipasan yang dilakukan oleh kita itu beda. Kalau kipasan betul-betul itu murni angin, tapi angin yang keluar dari mulut kita ini mengandung zat asam amino. Tuh, mengerikan. Pelajaran apa itu? Kimia. Itu pelajaran kimia ya. Nah, kemudian contoh lain ya, Rasulullah SAW memberikan tata cara mengetahui waktu sholat dengan matahari ya, dengan matahari. Ketika waktu sholat subuh, ketika fajar itu ada 2, ada fajar kadhib, ada fajar shadiq. Kalau fajar kadhib itu datangnya waktu witir, waktu sahur ya, cahaya itu ke atas horizontal ya, ke atas itu. Tapi kalau fajar shadiq itu melebar, warna cahayanya tuh melebar. Nah, waktu subuh itu ketika melebar cahaya putihnya itu. Memang lamun di kota mual katinggali kehalangan. Itu bisa kita lihat kalau di atas gunung. Ya, fajar shadiq itu melebar begitu. Itu waktu subuh. Kemudian sampai kapan? Sampai terang. Ya, sampai cahaya matahari menerangi alam. Kemudian waktu sholat zuhur, ibu kalau berdiri nih sekarang,
Kalau pagi-pagi bayangan kita ya depan apa belakang? Kalau pagi-pagi nih, tergantung kita menghadapnya kemana. Kita menghadapnya kemana dulu? Ini mah kalau menghadap ke kiblat misalkan, kita menghadap ke kiblat di pagi hari, maka bayangan kita ada di mana? Depan belakang. Pami badai dibuktikan sok ayeuna ngadeg keluar. Di depan tapi miring ya. Depan tapi miring. Nah, sampai kemudian siang semakin pendek kan tuh, bayangan pendek sampai pada akhirnya tepat misalkan kurang lebih jam 12 itu ya, bayangan nggak ada kelihatan. Mana nggak ada bayangan, karena tepat matahari di atas kita. Nah, tergelincir aja sedikit sretnya, bayangan kita yang tadinya di depan jadi di belakang sedikit. Nah, itu sudah masuk waktu zuhur. Nah, kemudian sampai kapan? Sampai bayangan kita sama tinggi dan sama panjangnya dengan tubuh kita. Itu waktu zuhur ya, habis waktu zuhur. Waktu asar tatkala apa? Tatkala bayangan kita lebih panjang dari bayangan kita, masuk sholat asar. Sampai kapan? Sampai matahari tenggelam. Nah, matahari tenggelam nanu koneng teh namanya teh lembayung. Nah, terlihat lembayung waktu maghrib. Habis lembayungnya, selesai sholat maghrib, masuk waktu isya. Itu pelajaran apa? Hah? Fisika, geografi. Tuh, ya. Bayangkan dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah SAW itu lahir ilmu-ilmu sains yang dibutuhkan oleh dunia. Masya Allah ya, luar biasa. Makanya sebetulnya kalau kita mau konsentrasi belajar kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW itu sudah cukup sebetulnya, sudah lebih dari cukup. Cuma yang jadi masalah, nah, kitanya kan dibatasi. Enggak, Islam nggak ngajaran itu. Islam cuma ngajarkan sholat, zakat, saum, itu saja. Picik bangetnya seperti itu. Maka di Baitul Hikmah itu dulu di Irak, itu perpustakaan itu mengalahkan perpustakaan sebelumnya yang ada di Romawi. Ya, perpustakaan terbesar di dunia itu ada di Irak, namanya Baitul Hikmah. Tatkala kemudian Mongol menghancurkan ya Islam, itu Baitul Hikmah, Mongol dengan Romawi kerjasama ketika itu. Meskipun pada akhirnya mereka pun perang juga. Ya. Sampai kemudian perpustakaan ini sebagian dibakar, sebagian dihanyutkan ke sungai itu, sampai sungai itu menjadi hitam karena dari tintanya itu. Sebagian lagi diambil oleh mereka, oleh Romawi dulu itu. Oleh Romawi diambil ilmunya, kemudian diganti covernya. Yang dulunya ditulis ulama ini diganti namanya, jadi ya penulisnya itu dari Romawi. Berarti cuma apa, dia mencuri ilmu. Iya, mencuri ilmu, dilabeli penulisnya ini, padahal dari Islam itu. Dari Islam semua ilmu pengetahuan itu. Nah ini ya, jadi kalau mau dibongkar fakta yang ada, sejarah itu, Masya Allah, akan membuat kita semakin pede kita ini. Ternyata Islam ini pemilik dan yang melahirkan peradaban itu. Betul, di masa Romawi itu peradaban ada. Cuma peradaban Romawi apa? Dia hanya memakmurkan orang-orang kaya dan para penguasa saja. Adapun orang miskin, makanya ada istilah begini. Apa bedanya pajak dengan zakat katanya? Itu sekarang ramai. Ramai itu sekarang di medsos itu. Kalau zakat itu harta yang dikumpulkan dari orang-orang kaya untuk orang miskin. Kalau pajak, kalau pajak itu dikumpulkan dari orang-orang miskin untuk orang kaya, begitu. Itu benar. Dipikir-pikir, benar juga ya. Benar juga ya. Nah, makanya dalam Islam itu salah satu di antara pendapatan negara itu apa? Pajak, bukan pajak, zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf itu.
Salah satu pendapatan negara dalam Islam itu zakat salah satunya. Ya, di mana pendapatan negara zakat tidak untuk negara tapi untuk 8 asnaf itu. Adapun hibah, wakaf itu infrastruktur nantinya. Ya, nah, infak sedekah terserah pengelolaannya nanti. Oh, masya Allah. Apalagi kalau kemudian negara itu melakukan bisnis lain, lebih banyak kan pemasukannya itu. Terlalu lebar ini kita bahasnya. Maka kita kembali lagi, apa yang menyebabkan ilmu itu tidak berbuah dan tidak bermanfaat? Ya, karena ada tadi caranya yang salah dalam menuntut ilmu. Ya, baik cara teknis maupun cara mempelajari ilmunya. Teknis itu maksudnya kan menuntut ilmu yang sangat idealnya itu, kata Imam Malik itu al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ini cara teknisnya ya. Cara teknis menuntut ilmu yang benar itu bahwa ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Idealnya loh ya. Nah, pengajian seperti ini sebetulnya tidak ideal. Kenapa demikian? Ilmu yang mendatangi kalau begini. Tapi daripada hente, kayak gitu kan, daripada hente, ya sudah gunakan yang ada. Ya, insya Allah nanti ke depan kita meningkat, ya, terus meningkat. Nah, menuntut ilmu yang paling ideal benarnya itu al-ilmu yu'ta, ilmu itu didatangi. Bagaimana prakteknya didatangi? Seperti gini, contoh misalkan KDKB punya kajian, ya, menuntut ilmu. Ayo kepada jamaah sekalian, siapa yang mau ikut pengajian, KDKB menyiapkan bisnya, kita datang ke rumah ustadz. Nah, begitu. Jadi kajian itu didatangkan di mana ustadz itu tinggal. Begitu. Idealnya menuntut ilmu itu begitu. Ya, ideal ideal benarnya itu begitu. Tapi kalau belum mampu seperti itu, ya yang ada saja dulu dilaksanakan. Meskipun bukan tidak ideal ini ya, tapi ini opsi lain dalam menuntut ilmu itu begini ya, idealnya seperti itu. Makanya saya punya cita-cita ingin punya lembaga pendidikan yang menerapkan konsep tadi Imam Malik, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Di mana ini salah satu, ini cita-cita saya ya, di mana kita buat lembaga itu kita hanya menyediakan asrama untuk tidur santri saja. Tidak menyediakan ruang kelas, tidak. Loh, kenapa? Gimana belajarnya mereka? Yang kita sediakan itu ya, memfasilitasi rumah ustadznya yang besar. Kalau enggak rumahnya yang besar, di depan rumah ustadz itu ada lapangan yang mungkin ditutup dengan ya, atap lah seperti itu. Jadi tempat ustadznya yang dimaksimalkan itu. Tempat ustadznya yang dimaksimalkan. Mafhum ya? Jadi nanti si santri itu, ini jam 7 pelajaran pertama apa? Tauhid. Datang ke ustadz yang ngajarkan tauhid. Breng kaditu. Ya. Selesai pelajaran pertama, masuk pelajaran kedua, pelajaran apa ini? Fikih. Breng deui ka ustadz anu ngajar fikih. Sehingga apa? Mobilisasi santri itu di pesantren hidup terus. Begitu, ya. Mobilisasi ya, aktivitas santri itu hidup terus. Hari ini kan lihat, kita menyoroti pesantren ya. Pesantren hari ini kan seperti itu. Ada asrama tempat tidur, ada kelas untuk belajar, ada ustadz-ustadznya, rumah-rumah ustadznya. Rumah ustadznya biasa lah rumah ustadz nama. Kan begitu. Padahal dalam ta'lim harus dimuliakan ustadz yang mengajarkannya itu. Ya makanya kalau konsep tadi itu betul-betul bisa dimuliakan itu ustadznya. Rumahnya bisa bagus ya, bisa leluasa, lega lagi. Kenapa? Karena tempat belajar nanti santri-santri itu. Nah kemudian nih konsep idealnya menuntut ilmu ya, cara yang paling ideal. Ya. Yang terjadi apa ketika seperti itu? Ya. Si santri ketika belajar selesai pelajaran pertama nunggu pelajaran kedua datang ustadzna, kira-kira ngapain? Saya ngalamin di pesantren, sambil nunggu gogoleran tidur gitu. Kira-kira kalau sudah tidur belajar masuk ke pelajaran berikutnya konsentrasi enggak? Ya urut tunduk kene seperti itu. Akhirnya pelajaran tidak maksimal.
Tapi kalau konsep seperti tadi itu, selesai belajar, belajaran kedua kudu berangkat kan, otomatis yang tadinya ngantuk kalau dipakai jalan hilang ngantuknya, fresh kembali ketika pelajaran kedua. Begitu. Ini cita-cita saya ingin membangun lembaga pendidikan yang seperti itu, konsep cara atau teknis belajarnya itu begitu. Nah, belum nanti kemudian cara materi pelajaran yang dipelajari apa. Nah, di dalam Ta'limul Mutalim pun disebutkan, yang pertama harus dipelajari itu tauhid dulu. Setelah tauhid baru kemudian fikih. Ya, jadi prioritas ilmu yang harus dipelajari pertama itu, yang pertama tauhid, yang kedua fikih. Selebihnya silahkan ilmu-ilmu yang lain yang disesuaikan dengan kebutuhan kita. Begitu kata Imam Zarnuji. Masya Allah, kalau kita bahas kitab Ta'limul Mutalim itu, wow, luar biasa. Cara memanage menuntut ilmu kita supaya benar dan bermanfaat. Nah, kita kembali lagi. Jadi sebab pertama orang itu tidak sampai pada ilmu karena caranya yang salah. Yang kedua, ya, yang menjadi sebab seseorang belajar tidak sampai pada ilmunya itu karena taraku syara'itahu, kata Imam Zarnuji. Mereka meninggalkan syarat-syaratnya. Nah, pembahasan lebih banyak di Ta'limul Mutalim itu, syarat menuntut ilmu itu apa? Ta'dib, beradab. Beradab baik kepada gurunya, muallimnya, ustadznya, termasuk adab kepada sesamanya, ya, sesama penuntut ilmu. Itu diatur betul. Ya, adab kepada guru itu kemudian harus diawali dengan beradab dulu kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya, adab kepada guru itu harus sama dengan adab kepada orang tua, kata Imam Zarnuji, karena guru itu adalah orang tua kita juga. Kalau orang tua kita adalah orang tua biologis, kalau guru adalah orang tua ideologi, bahasanya itu begitu. Ya, kalau orang tua kemudian membesarkan fisik kita, tapi guru membesarkan karakter kita, membesarkan hati kita, membesarkan ilmu kita. Makanya kata Imam Zarnuji, guru, muallim, ustadz itu, ya, tak ubah layaknya seperti orang tua kita. Fa innahum abuka fiddin, begitu kata Imam Zarnuji. Karena mereka, para ulama, para kiai, para ustadz adalah orang tuamu dalam Islam, fiddin, dalam agama. Tuh. Makanya adab kepada guru itu harus sama dengan adab kepada orang tua. Nah, ini syarat menuntut ilmu. Jadi mesti beradab. Ketika kita mengedepankan adab dalam menuntut ilmu, barulah ilmu itu akan mendapatkan berkah Allah, alias keberkahan itu akan melahirkan manfaat dan buah dari ilmu tersebut. Nah, dalam mukaddimah Imam Zarnuji itu misterinya itu apa? Misterinya itu, dia ingin memberikan pesan bahwa beliau hidup di akhir masa Daulah Bani Abbasiyah tadi. Ya, kok umat Islam ketika itu dikalahkan setelah berabad-abad lamanya berkuasa, dikalahkan oleh Romawi dan Mongol ketika itu. Apa yang menjadi sebab? Apakah umat Islamnya sedikit? Tidak. Umat Islam jumlahnya banyak ketika itu. Namun apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu kagutha isail, seperti buih, tidak berbobot, tidak berkualitas. Itu umat Islamnya. Oleh karena apa? Nah, dilanjutkan dengan mukaddimah tadi. Mereka berilmu tapi tidak sampai pada ilmunya, itu maksudnya. Berarti adab ini akan berpengaruh kepada peradaban. Lemah dan kuatnya peradaban itu ditentukan oleh adab kita ketika menuntut ilmu. Masya Allah. Bayangkan itu. Itu baru adab. Sedangkan tadi kan prosesnya adab, ya, kemudian melahirkan ibadah, ibadah melahirkan akhlak, kan? Adab itu hasil dari proses pembelajaran, sedangkan akhlak hasil dari proses ibadah. Jangan lupa itu. Jadi runutannya begitu, ya. Nah, kita membahas tentang ayat tadi,
bahwa terjadinya orang kemudian mencela orang-orang beriman karena dia tidak berakhlak. Sebab dia tidak berakhlak, tidak ibadah. Sebab dia tidak ibadah, tidak beradab. Nah, itu runutannya. Nah, dia tidak beradab di awalnya itu. Baik, makanya sekali lagi mencela orang-orang beriman itu hukumnya dosa besar yang tidak akan terhapus dengan amal soleh kita. Dia membutuhkan taubatan nasuha. Tapi berikutnya Imam Zarnuji melanjutkan dengan surat Al-Hujurat, surat 49 ayat yang ke-11. Para ulama menyebutkan surat Al-Hujurat itu suratul akhlak, ya, tentang akhlak ini. Ayat yang membicarakan tentang akhlak. Ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Pak, baca artinya, Pak. Ayat artian? Oh. Ayah Bu, sok Bu baca Bu artinya Bu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nauzubillah min dzalik. Baik. Nah, di sini Allah melarang kita mengolok-olok, ya, mengolok-olok. Saling olok-mengolok itu tidak boleh, termasuk kita tidak boleh memanggil panggilan yang buruk, ya. Tidak boleh memanggil panggilan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan kefasikan ba'dal iman, setelah iman. Maksudnya apa? Maksudnya kita memanggil seseorang dengan nama yang bukan nama tersebut. Ya, hati-hati ya. Ya, seburuk-buruk panggilan itu adalah panggilan yang bukan dari nama itu sendiri. Ya. Terlebih lagi, ya, nama yang dipanggilkan itu ternyata nama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terlebih lagi nih, ini kasep siga si disandarkan kepada misalkan orang-orang tertentu yang memang bukan orang beriman, bukan orang Islam, nggak boleh juga. Ya. Jadi bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman itu luas ini bahasanya itu. Contoh nih, kita realkan. Islam itu menganjurkan kita, bukan menganjurkan saja. Islam itu harus memanggil seseorang itu dengan namanya. Makanya dalam Islam ketika kita mau memberi nama, maka namai dengan nama yang terbaik, yang mengandung doa. Karena setiap kita dipanggil dengan nama itu seolah-olah kita sedang didoakan. Contoh misalkan nama Ahmad. Meskipun di Saudi Arabia Ahmad itu seolah-olah sepele gitu ya. Setiap para pembantu itu, ya, para TKI itu di sana kalau dipanggil tuh Ahmad, ya, padahal lain Ahmad namanya itu, dipanggil Ahmad. Jadi semua TKI itu dipanggilnya tuh Ahmad. Ya, seolah-olah rendah, ini sesuatu yang tidak baik lah ya, seperti itu. Taib, Ahmad itu artinya apa? Terpuji kan? Orang yang terpuji, ya. Maksud penamaan tersebut disebut Ahmad, mudah-mudahan orang ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Makanya ketika dipanggil Ahmad, seolah-olah begini, ya Allah jadikan dia orang yang terpuji, begitu.
Kemudian ketika si Ahmad yang dipanggil tadi itu kemudian nyaut, ya ada apa? Itu seolah-olah mengatakan amin, begitu. Nah, masuk kategori ini, larangan ini nggak boleh manggil dengan panggilan yang buruk. Namanya Ahmad dipanggil unyil, ya, nyil, naon deui, ngajawab deui eta masalah nate, ya. Sudah namanya bagus kok diubah jadi yang buruk. Ada teburuk unyil mah, naon artina unyil, gitu kan? Kalau hanya untuk mengkerdilkan kan nggak baik, itu buruk itu nama itu, ya. Nah maka kita punya anak itu harus didoktrin. Kamu jangan mau noleh, kamu jangan mau nyaut ketika dipanggil bukan namamu. Begitu. Harus doktrin seperti itu. Ya. Apalagi kalau kemudian panggilannya lebih buruk dari itu. Lihat anak-anak sekarang, naudzubillah min dalik. Anak SD sekarang panggilannya, ya, anjing jing reka mana sia? Astagfirullahaladzim. Dijawab deh, reka hareup. Kan kalau ditimbang dengan ilustrasi tadi, ketika dipanggil anjing kan seolah-olah ya Allah jadikan dia seperti anjing. Noleh, reka hareup sama dengan ungkapan amin, itu naudzubillah min dzalik. Makanya jangan heran kalau kemudian generasi hari ini perilakunya seperti itu. Kenapa? Dipanggilnya begitu seolah-olah didoakan supaya jadi seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Ini dari nama loh. Dari nama Islam itu mengatur agar jangan sembarangan manggil dengan panggilan yang buruk. Tuh luar biasa ini. Lengkapnya Islam itu, masya Allah, ya. Kalaupun misalkan tidak kenal siapa namanya, panggil dengan panggilan yang umumnya saja. Jang, Sep, kan seperti itu. Ujang, Kasep, ya, seperti itu. Jangan panggil dengan panggilan yang buruk seperti itu. Baik. Kemudian berikutnya, ini termasuk panggilan yang buruk. Panggilan yang buruk. Misalkan, ya, namanya bagus, tapi ketika lagi marah, akhirnya apa? Terkadang lagi marah itu kan begitu emosi. Ya, nah itu kadang, ya, karena lagi marah, akhirnya dasar macam-macam panggilan. Naudzubillah min dzalik. Itu nggak boleh. Ya, kenapa? Lagi-lagi nama itu adalah doa. Makanya ada satu pengalaman besar ini dari Syekh Sudais. Ya, Syekh Sudais itu dia dulu di masa kecilnya beliau menyampaikan, aku dulu masa kecil itu nakal sekali. Sampai orang tua itu sering sekali dibuat emosi sama aku. Nakalnya luar biasa. Syekh Sudais, siapa Syekh Sudais itu? Imam Masjidil Haram yang sekarang istrinya 4. Ya, masing-masing istrinya itu rumahnya bak istana luar biasa. Kau Ustaz tahu di YouTube. Di YouTube, ya. Ada YouTuber Indonesia tuh dari Subang. Itu sengaja ngajak, ya, ke perumahan Syekh Sudais. Wah, luar biasa. Satu rumahnya saja, wah, bak istana. Luas, mewah lagi. Tapi kemewahannya itu hanya dilihat dari dalam. Di Saudi itu luar biasa, ya. Rumah-rumah di Saudi itu dari luar itu nampak seperti sama. Seperti kotak kue hungkul. Dengan warna yang sama seperti itu. Ya, warna teh sega warna krem hungkul seperti itu. Seperti warna sama seperti itu. Sederhana, tapi ketika masuk, wow, luar biasa. Bak istana. Nah, coba itu sebetulnya cermin dari akhlak loh, ya. Cermin dari akhlak. Kita jangan kemudian bermegah-megah di luar. Jangan terlihat megah di luar. Kenapa? Mengundang orang yang tadinya tidak berbuat jahat, akhirnya berbuat jahat. Halus, dicokot angke, dicongkel angke. Nah itu sederhana saja, ya. Nah, termasuk kan sempat viral tuh, ya, ada di Indonesia ini. Rumahnya biasa, triplek bahkan seng, tapi pas masuk, kayak di hotel. Lebih baik begitu bikin rumah tuh. Jangan bagus di luar, biasa-biasa di dalam. Bagus di luar, di dalamnya acak-acakan. Jangan. Lebih baik dari luar sederhana, tapi pas masuk, wah, luar biasa. Seperti itu. Taib, kita kembali lagi. Syekh Sudais itu dulu masa kecilnya tuh sering membuat jengkel orang tuanya. Tapi luar biasa, orang tuanya sangat sabar sekali. Sampai suatu ketika orang tuanya marah, kepalang marah banget nih. Sampai kemudian ungkapan yang keluar dari orang tuanya itu apa?
si laing teh sia sok indit ka ditu jadi imam Masjidil Haram gitu. Ya, meskipun semarah-marahnya orang tua dia mampu memanage kata, jangan sampai yang keluar perkataan buruk. Indit sia jadi imam Masjidil Haram. Benar kejadian sekarang. Itu kata Syekh Sudais itu. Makanya beliau mewanti-wanti, ingat memanggil anak itu panggilannya harus baik semua. Meskipun kita lagi marah, meskipun senakal apapun anak kita ini, panggil dengan panggilan yang terbaik. Kenapa demikian? Doa. Begitu. Masya Allah. Ya. Nah, Islam itu mengatur sedemikian rupa, panggilan pun diatur dalam Islam itu. Masya Allah. Termasuk nih, ya, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Contoh misalkan, ya, ada anak kecil ganteng, ya, misalkan kasep nate, misalkan siga si Messi orang Islam bukan? Nah gitu. Alam nih kasep siga si Messi entong eta teh. Kenapa? Bukan orang Islam. Begitu, ya. Detailnya seperti itu. Alam nih kasep mudah-mudahan siga Nabi Yusuf gitu. Mudah-mudahan seperti Ammar bin Yasir, mudah-mudahan seperti Mus'ab bin Umair begitu. Sandarkannya kepada tokoh-tokoh umat Islam, atau minimal kalau seperti artisnya yang Islam, cari artis yang Islam. Artis yang Islam lagi taat ibadah, lagi kemudian taat karena agama, ya, mun aya. Mun aya mah sandarkeuna ka para sahabat, mudah-mudahan jadi doa seperti itu. Baik. Jadi dalam ayat tersebut surat Al-Hujurat ayat 11 itu melarang kita untuk mengolok-olok, menyakiti karena olok-olok itu, termasuk memanggil panggilan yang tidak baik. Tos saja mendingan Bu. Insyaallah. Teu karaos nya punya. Abi nu karaos. Garing. Baik, ala kulli hal mudah-mudahan jadi kebaikan bersama, ya. Baik, ini masih di awal, masih di surat kedua, surat Al-Hujurat yang ke-11. Ala kulli hal, menyakiti, mengolok-olok orang beriman itu dosa besar, ya, dimana tidak boleh kita lakukan. Kalaupun ada konflik sehebat apapun dengan orang beriman itu, jangan keluar perkataan yang buruk. Ini satu teladan lagi. Ali bin Abi Thalib kan berselisih dengan Muawiyah, berselisih itu, tapi tidak pernah keluar dari mereka ini saling celak, saling caci, nggak ada itu. Bahkan dari pihak Muawiyah ketika bertanya kepada Ali, ya Ali, bagaimana pendapat Anda tentang Muawiyah? Apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Masya Allah, ini mesti kita tiru. Hum ikhwanuna, mereka adalah saudara kami. Jadi Muawiyah dengan pengikutnya itu masih saudara kami. Kenapa? Sama-sama masih menyembah Allah, sama-sama mengakui nabinya Nabi Muhammad SAW, sama-sama kemudian mengakui kitab sucinya adalah Al-Quran. Hum ikhwanuna. Meskipun pada akhirnya bagaw alaina, cuma dia tidak mau ikut kita, itu saja bedanya. Begitupun ketika Muawiyah ditanya tentang Ali, Muawiyah pun masih menjawab dengan jawaban yang hormat, ya. Huwa min ahli baiti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Ali? Ali adalah ahlul baitnya Rasulullah. Luar biasa. Padahal perang itu antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Sehebat konflik di antara mereka tetap menjaga imannya. Tidak terjadi ungkapan yang menyakitkan. Nah ini. Baik, ala kulli hal kita harus belajar memang kepada orang-orang terbaik di zaman dulu itu, orang-orang soleh dan orang-orang beriman, agar kemudian kita termotivasi dan kita bisa mengikuti jejak langkah mereka. Ini saja mungkin yang bisa kita bahas. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, mungkin setelah Ramadan, ya. Pembahasan ini belum selesai. Bahkan dosa besar sebelumnya ini, menyakiti tetangga, belum sempat kita bahaskan dulu itu. Ya, belum sempat kita bahas, berarti kan masih menyisakan PR. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Syukur-syukur kalau masih ada waktu di bulan Ramadan ini. Kalau tidak ada pun kita lanjutkan nanti di bulan Syawal setelah Ramadan.
Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini betul-betul dianggap oleh Allah sebagai bagian dari ibadah untuk mengkualitaskan Ramadan kita, saum kita hari ini, dan mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganjari dengan ganjaran terbaik, dan mudah-mudahan kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan maksimal tanpa ada halangan rintangan yang melintang ya, sehingga mudah-mudahan semua keutamaan bulan Ramadan kita dapatkan. Demikian yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datanya dari pribadi saya sendiri yang masih dibelenggu oleh godaan syaitan. Kita senantiasa beristighfar, memohon ampunan Allah, mohon bimbingannya agar kita diistiqomahkan di atas jalan Allah ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.